Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar bening, beratnya 7 gram. Ini tanpa warna. 1 saset Nutrijel rasa stroberi kemasan kecil, beratnya 10 gram. 250 gram gula pasir atau sesuai selera. Aduk dulu sampai tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 1000 ml air atau 1 liter. Maaf ya bun, ternyata videonya itu kepotong karena tadi memori HP ku penuh. Jadi waktu aku nuangin airnya kepotong, dan ini aku tambahkan 1 liter air ya. Dan 1 liter susu UHT full cream. Ingat ya bun, pakainya UHT yang ultra. Ini akan beda rasanya dibandingkan pakai yang lain. Selanjutnya ini diaduk dulu. Kalau ada pasta stroberi bisa ditambahin pasta stroberi ya supaya warnanya lebih bagus lagi, atau bisa pakai pewarna merah biasa seperti ini. Tambahkan secukupnya aja. Ini aku pakai kurang lebih setengah sendok teh. Aku pakai pewarna yang dari Betet ya bun. Nah, warnanya jadi seperti ini, cakep ya. Aduk dulu sampai tercampur dan larut. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Harus terus diaduk seperti ini ya, supaya adonan pudingnya nggak pecah, karena ini pakai susu. Setelah mendidih seperti ini, matikan apinya. Lalu ini diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Seperti ini sudah cukup ya, uap panasnya sudah berkurang. Untuk cupnya aku pakai cup dengan ukuran 150 ml seperti ini. Selanjutnya kita tuangkan pudingnya ke dalam cup. Dituang seperti ini ya bun. Dan puding stroberinya aku bagi menjadi 20 cup sama rata seperti ini. Selanjutnya kita biarkan dulu sampai puding stroberinya set. Sambil menunggu pudingnya set, aku sudah siapkan buah strawberry scare seperti ini. Udah aku cuci bersih ya. Sekarang ini mau aku potong-potong. Kita buang dulu bagian daunnya seperti ini. Terus ini dipotong-potong. Karena ini ukurannya agak besar, setelah dibelah seperti ini. Selanjutnya ini aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, dan 1 bagian seperti ini dipotong lagi menjadi 3 bagian. Jadi tadi pertamanya dipotong dulu jadi 8. Terus dipotong lagi menjadi 3 bagian. Hasilnya 24 potong ya. Untuk yang ukurannya agak besar kayak gini. Sedangkan untuk ukurannya agak kecil seperti ini dipotong dulu menjadi 2 bagian. Lanjut potong menjadi 3 bagian. Selanjutnya potong lagi menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Kalau mau lebih kecil lagi, sesuaikan aja ya sama selera masing-masing, boleh banget. Lanjut lakukan sampai selesai. Semuanya udah aku potong-potong seperti ini. Kalau puding sudah ngeset, sekarang kita siapkan panci lagi. Masukkan 10 gram Nutrijel bening atau tanpa warna. Yang kayak gini ya bun ya. Ini 10 gram aku masukkan. Tapi aku pakai kemasan 15 gram, jadi aku pisahkan dulu ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 75 gram gula pasir atau sesuai selera. Aduk dulu sampai tercampur supaya nggak bergumpal pada saat dikasih cairan. Kemudian tambahkan 650 ml air. Selanjutnya ini diaduk, kemudian dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Untuk
Untuk takaran gula dan manisnya sesuaikan saja sama selera masing-masing ya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, diaduk-aduk sebentar sampai buih-buihnya berkurang. Puding beningnya kalau udah hangat seperti ini, warnanya jadi bening banget ya bun. Sekarang kita tuangkan lapisan beningnya, masing-masing 2 sendok makan seperti ini. Ini tujuannya untuk pelapis ya bun, supaya nanti warna buahnya nggak luntur ke pudingnya. Apalagi kalau misalnya pakai buah yang dia memang mudah luntur. Semuanya dituang, selanjutnya ini didiamkan kurang lebih 2 menit atau 3 menit aja. Ini udah bisa kita kasih buah ya. Setelah beberapa menit, ini kurang lebih 4 menit ya bun, ini udah agak ngeset. Nah langsung aja kita taruhkan buah stroberi di atasnya seperti ini, ditata. Nah, seperti ini, lanjut lakukan sampai selesai. Jadi ini tinggal dirata-ratain aja, dibagi menjadi 20 cup ya bun. Selanjutnya kita siram pakai sisa puding bening tadi. Nah sisa puding beningnya ini pastikan dulu uap panasnya sudah hilang ya, baru kita tuangkan seperti ini supaya warnanya tetap bagus. Tuh. Semuanya udah aku kasih puding bening, selanjutnya biarkan sampai set dan dingin di suhu ruang. Baru kita nanti beri tutup ya. Ke meja ini, karena itu ngaruh banget di sana cahaya lampunya. Ini warna aslinya ya bun, cerah banget. Jadi kalau di sana itu karena lampunya aku memang yang agak kekuningan, nah itu ngaruh banget sama warna pudingnya. Tuh kayak gini aslinya, cerah banget kayak gini. Tuh. Pudingnya semuanya udah set dan dingin di suhu ruang, dan ini udah bisa dikasih tutup. Sebelum dikasih tutup, aku mau cobain dulu. Tuh, tampilannya cakep banget kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lembut banget. Tuh. Dan ini set ya, Bun. Jadi bukan padat, set. Bukan air lagi gitu ya bentuknya. Tuh, kayak gini silky. Jadi, silky puding. Airnya memang banyak dan hasilnya kayak gini. Nih. Waktu kita masukin ke mulut, bismillah. Seger banget dan tuh langsung pecah banget. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel mangga kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan setengah saset agar-agar bening atau kurang lebih beratnya 3,5 gram. 250 gram gula pasir atau sesuai selera. Aduk sampai tercampur supaya tidak bergumpal saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1000 ml air atau 1 liter. Dan 1 liter susu UHT full cream. Untuk merek aku pakai yang ini ya, dan aku saranin pakai yang ini. Selanjutnya ini diaduk-aduk dulu, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warna mangganya ini kan jadi kayak kurang ya setelah dicampur dengan susu, dan karena airnya juga banyak, jadi ini aku tambahkan pewarna kuning telur atau bisa juga pakai warna oranye ya. Kita tes dulu, kalau kuning telur ini kan warna mangga, ada ya warna mangga itu yang kayak kuning telur ya. Ini kurang lebih setengah sendok teh lebih ya. Nah ini kita aduk dulu seperti ini. Tuh, warnanya kayak gini ya, supaya warnanya kayak mangga gedong gitu, aku tambahkan pewarna merah juga ya. Jadi dia dicampur. Nah segini aja cukup. Tuh. Nah warnanya jadi kayak keorenan kayak gini. Tuh, cukup ya. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Dan ini harus terus diaduk supaya adonan pudingnya nggak pecah. Karena kalau pecah adonan pudingnya nanti ngaruh ke tekstur dan juga rasa dari pudingnya. Jadi harus terus diaduk seperti ini pakai api sedang aja. Kalau bikin puding gini pastiin harus betul-betul sampai mendidih ya, supaya hasilnya nanti pudingnya nggak mudah berair dan juga nggak mudah basi. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya agak berkurang.
Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, baru kita masukkan fruity acidnya. Fruity acid ini ada di belakang kemasan dari Nutrijel mangganya tadi ya. Usahakan jangan di skip ya bun, karena ini memperkuat rasa buah mangganya. Kita aduk dulu sampai fruity acidnya larut. Seperti ini sudah cukup ya. Untuk cup pudingnya, aku pakai cup puding dengan ukuran 150 ml seperti ini. Sekarang kita tuangkan puding mangganya ke dalam cup. Seperti ini dituangnya ya. Oh, udah aku tuang ke dalam cup, selanjutnya biarkan sampai set. Sambil menunggu pudingnya set, sekarang aku sudah siapkan satu buah mangga. Ini kita pakai secukupnya nanti ya. Kupas dulu seperti ini. Nah, setelah dikupas, ini udah aku cuci juga ya. Selanjutnya ini mau aku ambil dagingnya seperti ini. Nah, ya. Lanjut, ini mau aku potong kecil-kecil. Nah, kayak gini ya. Ini kan udah dibelah seperti ini. Ini kita potong lagi. Hasilnya kecil-kecil. Atau sesuaikan dengan selera masing-masing ya bun. Kalau misalnya mau dibuat besar-besar juga potongnya boleh banget. Tapi menurutku lebih cakep gitu kalau misalnya potongnya kecil-kecil kayak gini. Lanjut ya, kita lakukan sampai selesai. Mangganya udah selesai aku potong-potong. Siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel mangga kemasan kecil, beratnya 10 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Ini gulanya bergumpal karena aku taruh kulkas ya bun. Aduk dulu sampai tercampur. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 650 ml air. Aduk dulu sampai larut, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut, ini akan aku masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau mau pakai Nutrijel yang bening boleh nggak bun? Boleh banget ya. Ini aku mau padukan aja sama mangga. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, aduk dulu sampai uap panasnya agak berkurang. Baru kita masukkan fruity acidnya. Aduk lagi sampai fruity acidnya larut. Untuk puding mangganya ini udah set. Selanjutnya kita tuangkan jelly mangga yang beningnya tadi ke dalam cup, masing-masing 1 sendok makan seperti ini. Ini untuk bahan pelapisnya ya, supaya nanti warna buahnya nggak luntur ke puding mangganya, jadi kelihatannya rapih. Dituang, selanjutnya biarkan dulu sampai set. Nggak lama ya setnya, mungkin cuma sekitar 3-5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit, selanjutnya kita beri topping mangga di atasnya seperti ini. Kita rata-ratakan ya. Semua dikasih topping mangga. Sekarang kita siram lagi pakai jelly mangga beningnya tadi. Kita siram sampai semua mangganya tercover ya. Semuanya udah aku siram, selanjutnya biarkan sampai set. Kita biarkan di suhu ruang dulu ya. Pertama siapkan pancinya agak besar ya bun, kemudian masukkan 1400 ml air. Lalu ini dimasak dulu sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, sekarang kita tambahkan 1 saset agar-agar bening. Kita masukkan dulu di mangkok seperti ini. Dan agarnya ini akan dilarutkan pakai air panas. Airnya agak banyak supaya nggak menggumpal. Kalau terlalu sedikit nanti malah menggumpal ya bun. Ini agak banyak seperti ini. Kemudian diaduk sampai tercampur dan larut. Setelah semua bahan-bahan tercampur dan larut, ini langsung aja kita tuangkan. Diaduk cepat seperti ini. Kemudian tambahkan 1 kaleng kental manis. Beratnya 370 gram. Untuk merek bebas ya. Aku pakai merek Omela. Karena memang ini yang lagi diskon. Semua bahan-bahan ini aku masukkan di akhir supaya lebih simpel ya. Jadi kita bisa didihkan dulu airnya, kalau udah mendidih baru dimasukkan bahan lainnya. Jadi kita nggak perlu ngaduk-aduk dari awal. Karena kalau misalnya kita masukkan dari awal untuk agarnya, kita harus terus ngaduk dong. Tapi kalau misalnya bikinnya banyak, tuh wajib banget tuh pakai metode ini ya.
Dan kental manis ini juga dimasukkan di akhir karena memang tidak boleh dipanaskan terlalu lama. Selanjutnya, tambahkan 3-4 sendok makan gula pasir. Disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau nggak mau ditambah juga boleh banget. Lalu ini diaduk dan dimasak lagi pakai api sedang sampai kembali mendidih. Jadi di tahap ini boleh dicicipi rasanya ya. Kalau misalnya kurang manis boleh ditambahkan gulanya. Tapi kalau misalnya udah pas pakai kental manis aja juga boleh banget. Oh ya, kelupaan aku tambahkan sejumput garam. Metodenya efektif banget, apalagi kalau misalnya bikin pudingnya itu dalam jumlah ratusan cup ya bun. Jadi nggak capek ngaduk-ngaduknya dari awal. Nah setelah mendidih seperti ini, waktu mendidih langsung aja matikan apinya. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Jadi nggak perlu mendidih sampai meludak-meludak banget, asal udah mendidih langsung aja matiin apinya. Untuk cup pudingnya aku pakai tin wall dengan ukuran 150 ml seperti ini, jadi bentuknya gelas. Nanti link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya. Untuk puding kental manisnya, kita tuangkan ke dalam cup dan dibagi menjadi 20 cup seperti ini. Setelah semuanya dikasih puding bening, selanjutnya kita biarkan dulu sampai set. Untuk buahnya aku pakai 6 buah anggur hijau. Kemudian satu buah anggurnya seperti ini dipotong menjadi 3 bagian. Setelah menjadi 3 bagian seperti ini, selanjutnya masing-masing dipotong lagi menjadi 3 bagian. Jadinya 9 potong gitu ya bun. Nah kecil-kecil seperti ini. Lanjut lakukan sampai selesai. Anggurnya sudah selesai dipotong, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya mangga aku pakai 115 gram. Mangga ini juga dipotong menjadi potongan kecil-kecil. Ini mangga harum manis yang nggak ada seratnya ya bun. Kebetulan mangga kan sekarang lagi musim dan harganya itu masih murah banget. Nah dipotong kecil-kecil seperti ini. Buahnya juga udah selesai dipotong. Terakhir aku pakai buah naga. Ini buah naganya pakai 150 gram ya. Sama buah naganya juga kita potong menjadi potongan kecil-kecil. Selanjutnya semua buah-buah ini akan disisihkan terlebih dahulu. Kalau puding kental manisnya sudah ngeset, sekarang kita siapkan panci lagi. Masukkan 10 gram Nutrijel bening atau tanpa warna. Yang kayak gini ya bun ya. Ini 10 gram aku masukkan. Tapi aku pakai kemasan 15 gram, jadi aku pisahkan dulu ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 75 gram gula pasir atau sesuai selera. Aduk dulu sampai tercampur supaya nggak bergumpal pada saat dikasih cairan. Kemudian tambahkan 650 ml air. Selanjutnya ini diaduk, kemudian dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Untuk takaran gula dan manisnya sesuaikan saja sama selera masing-masing ya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya, diaduk-aduk sebentar sampai buih-buihnya berkurang. Puding beningnya kalau udah hangat seperti ini warnanya jadi bening banget ya bun. Nah untuk puding kental manisnya ini udah set. Walaupun bagian bawahnya belum terlalu set banget, tapi kalau kita timpa seperti ini udah nggak akan jebol ya. Sekarang kita tuangkan puding beningnya masing-masing 2 sendok makan dalam setiap cupnya. Tujuannya ini untuk pelapis supaya nanti warna buahnya nggak luntur ke puding kental manisnya ya. Lanjut lakukan sampai selesai. Setelah semuanya dikasih puding bening, selanjutnya kita biarkan dulu sampai set. Setelah kurang lebih 15 menit, bagian permukaannya udah ngeset seperti ini, yang puding beningnya. Sekarang kita akan masukkan buahnya. Buahnya ini masing-masing varian kita bagi menjadi 6 cup. Naruhnya agak dirata-ratakan seperti ini ya, supaya rapi. Lanjut sekarang untuk yang mangganya. Terakhir anggurnya kita beri. Untuk anggurnya ini kita tata seperti ini. Masing-masing 9 pieces ya bun. Nah seperti ini ya. Semuanya udah aku kasih topping. Sekarang kita akan siram lagi dengan puding bening. Untuk puding beningnya tadi kalau misalnya udah terlanjur beku bisa dipanaskan lagi. Tapi tetap ya bun, waktu kita tuang itu harus sudah dalam keadaan hangat kuku. Nah seperti ini ya.
Kita tuang secukupnya untuk mengikat buahnya dan supaya juga nggak gampang basi ya. Semuanya udah aku kasih puding bening dan hasilnya secakep ini ya bun. Selanjutnya kita biarkan dulu sampai pudingnya ngeset dan dingin di suhu ruang. Baru kita masukkan ke kulkas dan diberi tutup. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar coklat. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 1 saset kental manis coklat. Kemudian 2 saset minuman bubuk coklatos. 1 sendok makan tepung maizena, 50 gram coklat batang, 100 gram gula pasir, dan 800 ml air. Kemudian ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut, ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih dan semua bahan-bahan betul-betul larut. Setelah benar-benar mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian ini diaduk-aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Dan supaya benar-benar hilang dan dia nggak membutuhkan waktu lama, ini bisa sambil dikipas ya bun, pakai kipas angin. Dan ini setelah aku aduk kurang lebih 3 menit dikipas ya bun. Buihnya hilang, kemudian uap panasnya juga mulai berkurang. Sekarang ini udah bisa dituangkan ke dalam cup. Untuk cup pudingnya aku pakai cup puding seperti ini ya bun. Ini ukuran 150 ml. Untuk linknya aku taruh di deskripsi ya. Aku siapkan 20 cup, selanjutnya kita tuang puding coklatnya ke dalam cup, dituang dibagi sama rata menjadi 20 cup ya bun. Selanjutnya ini dibiarkan sampai set. Sekarang lanjut kita buat lapisan yang kedua, pakai 1 saset agar-agar bening, 100 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 200 ml susu UHT full cream. Kalau nggak ada bisa pakai kental manis ya. Aku justru malah nggak ada kental manisnya. Kalau pakai kental manis bisa pakai 3-4 saset ya. Lalu tambahkan 600 ml air. Kalau pakai kental manis airnya 800 ml ya bun. Selanjutnya ini diaduk terlebih dahulu. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil dan mengendap di dasar panci. Kemudian ini akan aku masak sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api lalu ini diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Buih-buihnya bisa dikipas pakai kipas angin seperti tadi ya bun. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Aku pakai biskuit Goryeo, bisa pakai 6-8 saset ya bun, atau 10. Selanjutnya biskuitnya dipotong menjadi potongan kecil-kecil kayak gini ya bun. Untuk puding coklatnya ini belum padat ya bun, masih gelembar-gelembar gini tapi udah nggak nempel di tangan. Jadi ini udah bisa dituang untuk lapisan yang kedua. Kalau misalnya ini udah benar-benar mengeras dan padat, bisa ditusuk-tusuk dulu pakai garpu kayak gini, supaya nanti setiap lapisannya bisa menempel sempurna. Sekarang kita bisa tuangkan puding susunya, dibagi rata menjadi 20 cup juga ya bun. Dan setelah semua puding susunya dituang, sekarang kita masukkan Goryeo-nya tadi ya bun. Ini dibagi juga menjadi 20 cup ya. Setelah semua dikasih Goryeo, selanjutnya ini dibiarkan sampai agak padat lagi. Sambil menunggu padat, sekarang kita buat lapisan yang ketiga pakai 1 saset Nutrijel rasa alpukat. Ini yang beratnya 30 gram ya bun. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena, 3 saset kental manis putih. Kalau mau pakai UHT boleh banget ya bun. 70 gram kental manis atau sesuai selera. Dan supaya teksturnya agak padat, tambahkan setengah saset agar-agar bening. Lalu 800 ml air. Ini diaduk dulu sampai semua bahan-bahan tidak ada yang mengendap di dasar panci. Aku tambahkan lagi pewarna hijau tua, 2 tetes. Ini opsional aja ya bun. Lalu ini diaduk-aduk lagi. Selanjutnya ini akan aku masak sambil terus diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kemudian diaduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buihnya hilang. Selanjutnya ini bisa disisihkan dulu.
Puding susu Oreo-nya udah padat ya bun. Selanjutnya ini bisa ditusuk-tusuk dulu pakai garpu supaya bisa menempel sempurna. Lanjut bisa dituangkan puding alpukatnya. Dibagi menjadi 20 cup sama rata ya bun. Bun, pudingnya udah betul-betul dingin dan padat di suhu ruang. Ini udah bisa dikasih tutup ya bun. Tuh Masya Allah ini cantik banget. Tuh cakep banget ya. Ini mau aku coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut dan padat. Tuh ini kalau udah masuk kulkas akan lebih set lagi ya bun. Tuh perlapisannya menempel sempurna dan ini benar-benar cakep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bun. Cobain di rumah ya bun. Bisa untuk ide jualan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.